Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Mohon maaf baru bisa memberikan materi untuk semester pendek statistika pendidikan. Kemarin baru selesai opnam. Ini saya juga masih di tempat tidur. Suara saya juga masih mungkin agak kurang jelas. Jadi mohon maaf nanti kalau dalam penjelasannya mungkin agak kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lewat WA. Oke, jadi yang akan saya terangkan ini adalah tentang perkuliahan semester pendek untuk SP-nya itu nanti apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama saya berikan penjelasan dulu bahwasannya perkuliahan statistika untuk yang reguler, artinya non SP, itu dilakukan secara teori dan juga praktek. Jadi saya menjelaskan teori, lalu saya juga memberikan contoh praktik di mana praktiknya itu menggunakan SPSS. Makanya nanti dalam tugas ini mau nggak mau mutlak Anda harus menginstal SPSS. Adapun SPSS nanti akan saya kirimkan linknya. Linknya akan saya kirimkan ke kalian untuk kalian download lalu kalian install. Kalau di perkuliahan reguler itu ada 8 tugas. Jadi selama perkuliahan satu semester itu ada tugas 1 sampai tugas 8. Karena ini SP dengan waktu yang sangat terbatas, apalagi saya juga mengupload tugasnya juga terlambat, saya mohon maaf. Ini pun nanti tugasnya saya buat beberapa kemudahan. Tapi setidaknya lewat materi ini semoga siapapun yang menyaksikan nanti bisa mempelajari bagaimana cara untuk membuat sebuah penelitian sederhana dengan menggunakan statistika pendidikan terutama. Jadi bagaimana cara membuat penelitian kuantitatif, ibaratnya seperti itu, dengan menggunakan alat statistika. Jadi nanti akan dilakukan beberapa pemepatan, artinya akan saya perpendek beberapa tidak perlu dilakukan. Selain itu biasanya saya mengajar 2 teori, yaitu analisa komparasi dan juga analisa korelasi. Tetapi di dalam perkuliahan ini nanti saya cukupkan hanya untuk analisa korelasi saja. Jadi tidak perlu melakukan analisa komparasi. Ini nanti akan lebih memudahkan Anda semua. Lalu di dalam perkuliahan ini nanti apa saja yang harus Anda lakukan. Jadi Anda nanti file ini nanti saya lampirkan, saya kirimkan via WA. Jadi nanti silakan file ini nanti Anda edit untuk membuat tugasnya. Jadi tugasnya itu bukan dalam bentuk makalah, tapi ya cukup seperti ini. File Microsoft Word ini Anda copy lalu Anda edit sendiri. Lembarnya, nama Anda siapa, kelas apa, lalu Anda edit. Ini saya berikan contohnya. Di dalam lembar tugas yang Anda kerjakan nanti itu ada 6 langkah yang harus dilakukan untuk membuat sebuah penelitian kuantitatif dengan menggunakan statistika pendidikan. Kalau biasanya Anda harus melakukan 8 langkah, tapi karena ini sifatnya itu SP, maka cukup melakukan 6 langkah saja. 6 langkah pun nanti akan saya berikan Anda melakukan cukup dengan hal-hal yang lebih mudah daripada biasanya. Ini saya contohkan di sini. Yang pertama mengenai langkah 1. Langkah 1 itu Anda cukup melakukan perumusan masalah. Jadi langkah 1 itu adalah merumuskan masalah, di mana yang dimaksud merumuskan masalah adalah Anda mencoba untuk mencari kira-kira di dalam dunia pendidikan itu kira-kira ada permasalahan apa saja yang mungkin Anda anggap itu sebagai masalah. Contoh di situ, yang pertama harus Anda lakukan dulu adalah mencari subjek dan juga variabel. Ini Anda harus pahami dulu. Apa itu subjek, apa itu variabel. Jadi langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk membuat masalah, Anda harus tentukan dulu subjeknya siapa atau apa. Walaupun kalau dalam penelitian statistika yang paling sering dipakai itu siapa. Artinya kalau siapa boleh jadi siswa, boleh jadi tenaga kerja, boleh jadi guru, boleh jadi kepala sekolah, boleh jadi PNS, dan lain sebagainya. Jadi Anda tentukan dulu siapa yang Anda pengen kaji, itulah yang disebut sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini adalah siswa SD Sukamaju, ini contoh saja.
Lalu dari subjek yang telah ditentukan, tentukanlah variabelnya. Variabel itu adalah sifat dari subjek yang kira-kira itu menimbulkan potensi untuk diteliti. Dalam contoh tersebut, ini adalah nilai matematika. Yang pengen dikaji variabelnya adalah nilai matematika. Pak, mengapa kok variabelnya kok nilai matematika? Karena nilai matematika itu mungkin adalah salah satu sifat dari siswa, sifat dari subjek. Jadi nilai matematika itu adalah sifat dari subjek yang berpotensi untuk diteliti. Nah, seperti itu. Yang perlu diketahui lagi, yang namanya variabel itu adalah sifat, subjek adalah benda atau orang. Saya berikan contoh ya. Kalau subjeknya itu siswa, maka sebetulnya variabel yang bisa dikaji itu bukan hanya nilai matematika. Bisa nilai bahasa Indonesia, bisa nilai fisika, bukan nilai tok, mungkin bisa tinggi badan, berat badan, mungkin saja jenis kelamin. Jadi sifatnya, sifat dari subjek itulah yang disebut sebagai variabel. Tapi di sini yang perlu Anda tentukan, variabel ini adalah variabel yang berpotensi untuk diteliti. Itu ya. Lalu setelah Anda menentukan variabel, tentukanlah asumsi. Kan yang namanya setelah menentukan variabel, kita perlu berasumsi. Kenapa kita memilih variabel ini? Oh, ternyata asumsinya karena nilai matematika di siswa kelas 6 SD Sukamaju itu ternyata fluktuatif, naik turun. Artinya siswa ini nilainya tinggi, siswa B nilainya rendah, siswa C nilainya biasa saja. Itu kenapa kok bisa naik turun kayak gitu? Kenapa kok nggak tinggi semua, nggak turun semua, atau nggak sedang semuanya? Atau kenapa nilainya kok aneh, misalnya seperti itu? Atau misalnya kenapa nilainya tinggi semua? Itu juga bisa. Anda ingin mencari faktanya di sana itu kenapa? Nah, itulah yang disebut sebagai asumsi. Nah, Anda persis lakukanlah seperti ini. Tentukan subjek, tentukan variabel, tentukan asumsinya. Tapi jangan sama dengan ini ya. Ini adalah contoh. Jadi ini contohnya, silahkan Anda membuat sendiri yang lain. Ya, jadi bikin sendiri yang lain. Kalau dalam perkuliahan reguler, saya meminta mahasiswa untuk pergi ke lapangan langsung. Pergi ke lapangan langsung untuk mencari tahu langsung. Tetapi karena ini SP, ini nanti Anda silahkan buat secara fiktif saja. Artinya bukan sebenarnya, nggak apa-apa. Jadi Anda fiktif saja, Anda yang penting Anda seakan-akan Anda sudah pergi ke lapangan, seperti itu. Lalu selanjutnya variabel yang mungkin berkaitan. Jadi setelah tadi menentukan variabel yang mungkin berpotensi untuk diteliti, selanjutnya adalah menentukan variabel yang mungkin berkaitan dengan matematika. Misalnya di sini adalah IQ-nya atau motivasi belajarnya. IQ-nya artinya mungkin asumsinya kalau IQ-nya tambah tinggi mungkin matematikanya tambah tinggi, atau motivasinya, oh kalau dia termotivasi mungkin nilainya juga tambah tinggi, atau minatnya, kalau dia berminat dia nilainya tinggi, kalau nggak minat nilainya nggak tinggi. Mungkin punya asumsi seperti itu. Maka Anda perlu melakukan listing, melakukan pendaftaran. Kira-kira variabel lain selain nilai matematika yang berkaitan itu kira-kira variabel apa saja? IQ atau apa-apa, Anda boleh melis sebanyak mungkin. Baru dari variabel-variabel yang di-list, itu Anda tentukan setelah itu adalah variabel yang dipilih. Dari yang di-list ini, yang didaftar ini, kira-kira mana ya yang pengen diteliti? Oh, saya pilih yang ini aja, yang tengah, yaitu motivasi belajar. Itu misalnya. Sehingga dari sini setelah dipilih variabel motivasi belajar, sehingga kita bisa tuliskan hipotesanya. Hipotesa penelitian adalah awal dari melakukan sebuah penelitian kuantitatif. Jadi yang namanya hipotesa ini adalah sesuatu yang akan dibuktikan di dalam penelitian. Hipotesanya berbunyi gimana? Karena ini penelitian korelasi, maka ini nanti kaitannya sama hubungan. Bunyi hipotesanya adalah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan
nilai matematika siswa. Ini nanti bisa ditambahi siswa kelas berapa SD Sukamaju, gitu juga nggak apa-apa ya. Jadi untuk hipotesanya nanti bentuknya seperti ini semua. Kalau ternyata Anda kok nelitinya bukan siswa tapi guru misalnya, guru yang pengen dikaji adalah kedisiplinan misalnya, kedisiplinan guru dalam berangkat misalnya. Lalu variabel yang berkaitan misalnya kaitannya sama gaji misalnya, gaji gurunya gitu ya. Maka nanti bunyi hipotesanya terdapat hubungan antara gaji dengan kedisiplinan guru di dalam mengajar misalnya, seperti itu ya. Jadi itu nanti untuk bunyi hipotesanya nanti seperti itu. Itulah tugas atau langkah pertama yang harus Anda lakukan. Setelah menentukan hipotesa seperti ini, terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan nilai matematika siswa. Maka yang dilakukan selanjutnya itu adalah mengumpulkan data. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dalam perkuliahan reguler, mahasiswa saya minta untuk pergi ke lapangan mencari langsung. Jadi ibaratnya ini ada nilai matematika, ya, ini motivasi belajar sama ini berbeda ya, nggak apa-apa, beda dikit. Ini motivasi belajar sama prestasi belajar, nah sama aja, nilai matematika intinya ya. Jadi kalau di dalam tabel ini, mahasiswa biasanya saya minta untuk mencari di lapangan langsung. Berarti mereka kalau mau mencari motivasi belajar, mereka harus bikin kuesioner, bikin wawancara, terus bikin observasi, sehingga mereka mendapatkan data ini dari 15 siswa. Ini inisial nama ya, nama siswanya dibuat inisial. Dari 15 nama siswa ini dikaji motivasi belajarnya itu nilainya berapa semuanya, lalu nilai matematikanya berapa semua. Ini saya minta mereka untuk pergi ke lapangan. Tapi karena ini SP, maka saya minta untuk membuat ini secara fiktif, tidak apa-apa. Ini hanya contoh ya, jadi Anda jangan plek seperti ini. Anda jangan plek. Kalau jumlahnya sama-sama mau 15 juga nggak apa-apa. Tapi kan ini nggak sama nanti, ini nggak sama. Motivasi sama nilainya kan nggak sama. Wong Anda, ini kan hanya contoh. Anda yang Anda buat bukan ini, tapi contohnya seperti ini. Dan nilainya jangan sama dengan ini. Anda harus punya nilai sendiri, bikin sendirilah intinya ya. Bukan mencari di lapangan tapi bikin. Nah itu kemudahan yang saya berikan. Jadi silahkan Anda bikin sendiri. Setelah data terkumpul seperti ini, langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data ya. Penyajian data itu adalah data ini, 2 buah data ini disajikan. Kalau dalam perkuliahan reguler itu biasanya saya minta mahasiswa untuk menyajikan dalam 2, yaitu tabel distribusi frekuensi dan juga grafik histogram. Tapi di sini saya cuma meminta Anda untuk membuat histogramnya saja. Histogramnya dari mana Pak? Dari ini, dari data pertama. Ini data pertama, ini data kedua. Data motivasi ini data pertama, data prestasi ini data kedua. Data motivasi dibuat histogramnya, data prestasi dibuat histogramnya. Data pertama dibuat, data kedua juga dibuat. Histogram itu seperti apa? Nah, ini saya contohkan di sini. Ini contohnya. Jadi contoh dari histogram itu ada pada langkah 3 ya. Ini nanti file ini ya, file langkah 4, langkah 3, langkah 5, langkah 6 sama lembar tugasnya. Ini nanti saya lampirkan di WA. Jadi saya lampirkan di WA, nanti silahkan Anda pelajari contohnya. Langkah 3, penyajian data. Nah, seperti ini. Ini contoh dari mahasiswa ekonomi syariah, di mana mereka mengumpulkan data. Nah, oke. Jadi histogram itu seperti ini. Jadi Anda tidak perlu membuat ini. Ini disebut tabel distribusi frekuensi. Ini nggak perlu dibuat. Cukup dibuat aja histogramnya. Artinya kalau nanti kok muncul tabel ini dihapus semua aja. Yang penting Anda bisa membuat ininya. Pak, cara membuat kayak gini gimana? Cara membuatnya adalah dengan menggunakan SPSS, di mana nanti tutorialnya saya lampirkan di YouTube.
Tutorialnya ada di link deskripsi video ini. Nanti di link deskripsi video ini saya lampirkan untuk linknya, link untuk tutorial SPSS untuk penyajian data. Ya, untuk penyajian datanya. Loh Pak, saya nggak punya SPSS. Nanti saya kirimkan file SPSS-nya lewat link WA juga. Lewat link WA nanti silahkan diklik, diunduh, lalu diinstal di komputer masing-masing. Setelah mendapatkan SPSS nanti baru dikerjakan untuk penyajian datanya. Ingat, hanya membuat histogram saja. Histogram itu grafik tadi ya. Lalu langkah selanjutnya adalah langkah keempat. Langkah keempat adalah membuat uji normalitas. Uji normalitas ini dari dua buah datanya ya. Jadi di langkah 4 itu nanti Anda membuat uji normalitas, di mana uji normalitas adalah untuk menentukan apakah data yang telah Anda kumpulkan tadi itu normal atau tidak. Contohnya di sini. Artinya kalau datanya seperti ini berarti dicari ini data ini normal atau enggak. Lalu data ini normal atau enggak gitu. Karena datanya ada dua, maka uji normalitas dilakukan 2 kali. Uji normalitas dilakukan 2 kali sehingga nanti ada kesimpulan, oh ternyata data motivasi belajar itu normal, data prestasi matematika itu normal. Bagaimana cara untuk melakukan uji normalitas? Link tutorialnya ada di deskripsi untuk tutorial uji normalitas ya, cara melakukannya. Contohnya di sini juga sudah ada untuk langkah keempatnya. Ini contoh hasil dari uji normalitas ya. Uji normalitas nanti akan ada seperti ini ya. Ini yang pertama disebut sebagai grafik, analisa grafik. Lalu selanjutnya nanti akan ada hasil tabel seperti ini, di mana tabel ini adalah berisi tentang uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, dan juga skewness. Pak, ini tuh apa? Ini kayak gini. Untuk lebih jelasnya silahkan simak di link tutorial uji normalitas. Linknya ada di deskripsi. Ya, sehingga nanti akan disimpulkan. Ini contoh kesimpulannya. Oh, ternyata datanya itu tidak normal. Oh, ternyata datanya itu normal, gitu ya. Itu nanti silahkan Anda buka untuk uji normalitasnya. Karena untuk menjelaskan uji normalitas itu kalau saya jelaskan langsung itu bisa sampai 2 jam. Maka ini uji normalitasnya saya cantumkan di deskripsi. Silahkan Anda pelajari bagaimana cara untuk melakukan uji normalitas, apa itu uji normalitas, apa maksudnya, dan lain sebagainya. Nanti juga dijelaskan analisa grafik itu yang gimana, Kolmogorov-Smirnov itu yang gimana, lalu Shapiro-Wilk itu yang gimana, lalu skewness itu yang bagaimana. Itu nanti dijelaskan semua di dalam video tutorialnya. Lalu selanjutnya adalah langkah kelima. Langkah kelima itu bercerita atau isinya itu untuk melakukan uji linearitas. Uji linearitas. Kalau uji linearitas itu untuk mengetahui apakah data 1 dan data 2 itu linear. Jadi mengetahui hubungan dari 2 data ini. 2 data ini kira-kira hubungannya linear atau enggak gitu. Kalau linear nanti gimana, kalau enggak nanti gimana, gitu ya. Ini cara untuk uji linearitas. Cara untuk melakukan uji linearitas gimana? Seperti yang saya katakan tadi, link uji linearitas tutorialnya juga sudah saya cantumkan di deskripsi. Nanti hasilnya itu nanti akan seperti ini untuk uji linearitas, ada pada langkah 5. Ini contoh dari uji linearitas ya. Contoh dari uji linearitas itu nanti seperti ini, sehingga nanti diketahui oh ternyata datanya linear,
oh ternyata datanya tidak linear gitu ya. Jadi nanti ini disimpulkan dari, sehingga dapat disimpulkan dari variabel tersebut adalah linear gitu ya. Ini contohnya di sini. Jadi dia setelah melakukan uji normalitas dengan nilai-nilai yang ada, disimpulkan ternyata datanya linear. Pak, ini teorinya bagaimana kok bisa tahu kalau ini linear ini enggak? Linknya ada di deskripsi. Nanti langkah-langkahnya ada di situ semua. Yang terakhir adalah bagaimana cara untuk melakukan yang terakhir, yaitu uji korelasinya atau analisa datanya. Jadi tadi setelah melakukan uji normalitas, uji linearitas, yang selanjutnya adalah uji korelasi. Jadi secara garis besar, langkah ke-6 itu dia memiliki 2 buah syarat. Syaratnya apa? Uji normalitas dan uji linearitas. 2 buah syarat ini setelah dilakukan, baru dilakukan uji korelasi. Karena nanti setelah melakukan uji linear dan juga uji normalitas, maka nanti baru melakukan uji ini. Nanti teorinya juga ada. Ini ada 2 macam di sini. Ada Pearson, ada Spearman. Kapan Anda melakukan Pearson, kapan Anda melakukan Spearman? Karena ini ada 2 macam memang ya. Jadi ada Pearson dan juga ada Spearman. Jadi untuk Pearson itu dilakukan ketika datanya normal dan linear. Jadi setelah Anda melakukan uji kok ternyata datanya normal semua, dan ternyata hubungan antar 2 datanya itu linear, maka lakukanlah uji Pearson atau produk momen. Nama lain dari Pearson itu produk momen. Tapi kalau salah satu syaratnya nggak terpenuhi, misalnya ternyata salah satu datanya nggak normal, atau ternyata hubungan antara 2 datanya itu ternyata nggak linear, maka lakukanlah uji rank Spearman. Bagaimana cara untuk melakukan uji Pearson atau rank Spearman? Itu teorinya dan juga praktek cara uji SPSS-nya itu ada di deskripsi. Contohnya terlampir. Contoh itu yang ini ya. Contoh dari uji Pearson rank Spearman. Ini contohnya nanti hasilnya seperti ini. Ini contoh dari uji Pearson dan rank Spearman. Sehingga nanti kesimpulannya ada 3 seperti ini. Jadi ini saya contohkan, ini kan untuk langkah ke-6 ini dia mencoba untuk membuktikan hipotesa yang disusun di awal itu benar atau tidak. Ini kan ada langkah 1 sampai langkah 6. Nah, kita lihat langkah 1 tadi. Langkah 1 tadi hipotesanya adalah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan nilai matematika. Ini kan masih hipotesa, belum dibuktikan. Nah, langkah 6 tadi, langkah 6 yang terakhir ini, dia nanti mencoba untuk membuktikan benar nggak bahwasannya memang terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan nilai matematika. Itu nanti dibuktikan dengan uji Pearson atau rank Spearman. Sehingga nanti akan didapatkan kesimpulan seperti ini misalnya. Ini beda kasus ya, tapi contohnya seperti ini. Jadi kesimpulan yang pertama ternyata arah korelasinya itu positif. Kesimpulan yang kedua kekuatannya sangat kuat. Lalu kesimpulan yang ketiga ternyata hipotesanya diterima ya. Kalau hipotesanya diterima artinya apa? Kalau hipotesanya diterima berarti hipotesa yang diterima adalah H0 ya. Artinya hipotesa nihilnya yang diterima. Artinya H1-nya ditolak. Kalau H1-nya ditolak berarti apa? Berarti tidak terbukti. Kalau tidak terbukti berarti tidak terdapat hubungan. Itu kalau tidak terbukti ya. Apa-apa itu H0 itu apa atau Pak? H1 itu apa? Seperti biasa juga nanti penjelasan mengenai H0, H1, bagaimana cara menyimpulkan ini semua, kesimpulan seperti ini semua itu nanti contohnya ada di link YouTube yang saya sertakan di link deskripsi. Saya kira ini kuliahnya walaupun sudah saya pepatkan karena memang ini kuliah statistika ya, ini bukan perkara yang mudah. Jadi Anda melakukan langkah 1 sampai langkah 6
ini bukan sesuatu yang cukup mudah, walaupun sudah saya kasih keringanan di mana datanya Anda bisa bikin sendiri, nggak perlu pergi ke lapangan. Tapi langkah ketiga sampai langkah keenam itu harus Anda lakukan dengan SPSS. Artinya yang pertama, Anda harus download SPSS-nya, nanti saya kasihkan linknya. Pertama, Anda harus download SPSS-nya. Yang kedua, Anda harus nginstal SPSS-nya. Yang selanjutnya, Anda harus melakukan langkah-langkah ini: penyajian data, uji normalitas, uji linearitas, dan juga uji korelasi. Tapi linknya ini lengkap semua ya. Penyajian data di YouTube sudah ada, uji normalitas juga sudah ada, uji linearitas sudah ada, dan uji korelasi juga ada. Jadi untuk memahami ini semua, silahkan Anda cek di link deskripsi, pelajari semua tutorial YouTube yang ada di link deskripsi. Mulai dari bagaimana cara menyajikan data, langkah 3, bagaimana cara melakukan uji normalitas, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6. Ada semua di link deskripsi di YouTube, di tutorial. Adapun format tugasnya berarti cukup seperti ini saja, nggak perlu dibuat makalah. Jadi seperti ini Anda edit sendiri, ini filenya yang nanti saya lampirkan. File ini Anda edit. Contoh untuk langkah 1 nanti seperti ini, Anda buat sendiri seperti ini, tapi beda kasus, beda subjek. Lalu langkah kedua Anda bikin sendiri, beda nilai, angkanya jangan sama. Ininya mau sama nggak apa-apa, tapi ini sama angkanya nggak boleh sama, harus beda. Langkah 3 sama langkah 4 hasilnya nanti Anda tulis aja di sini. Langkah 3 hasilnya seperti ini. Anda tulis aja di sini ketik hasil dari SPSS-nya, nanti tinggal di paste saja di sini ya. Anda copy paste ke sini, langkah 5-nya di copy paste di sini, langkah 6-nya di copy paste di sini gitu ya. Jadi semua dalam satu file saja, nggak perlu dipisah-pisah. Kalau untuk perkuliahan reguler itu langkah 1 sampai langkah 8 itu saya buat pisah semua. Jadi file 1 terpisah, file 2 terpisah, file 3 terpisah, sampai file ke-8 terpisah semua, dan saya beri nilai masing-masing. Tapi karena ini SP, langkah 1 sampai langkah 6 Anda silahkan dibuat dalam satu file seperti ini. Anda kasih nama, nanti Anda kumpulkan saja file ini via WA ke WA saya ya. Saya kira itu. Nanti silahkan cek link deskripsi untuk mempelajari tutorialnya mulai dari langkah 3 sampai langkah 6. Langkah 1 sampai langkah 2 sudah ada di sini. Lalu SPSS-nya nanti saya kirimkan linknya juga. Link SPSS-nya saya cantumkan juga. Saya cantumkan di deskripsi juga bisa nanti ya. Saya cantumkan di deskripsi video. Saya juga cantumkan di WA ya. Jadi itu secara garis besar bagaimana cara untuk memulai sebuah penelitian kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan statistika secara dasar sekali. Karena sebetulnya teorinya lebih banyak lagi dari ini ya. Tidak hanya bisa di cover lewat langkah 1 sampai langkah 6, tapi bisa lebih banyak lagi. Sebetulnya ini agak berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya itu kan pendidikan tarbiyah, itu biasanya itu penelitiannya itu kualitatif. Tapi karena memang ini statistika, maka Anda mencoba untuk membuat sebuah penelitian yang kuantitatif dengan menggunakan statistika. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan via WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.